Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Maleo Raya. Puji Tuhan, saat ini pandemi COVID-19 terus menunjukkan penurunan angka penularan. Melalui persidangan Majelis Jemaat memutuskan mulai tanggal 24 April 2022 akan membuka kembali ibadah hybrid, yaitu ibadah yang berlangsung dengan cara live streaming dan onsite dalam waktu bersamaan yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat yang ingin hadir dalam ibadah onsite wajib mendaftarkan diri melalui website www.gkimaleoraya.com dengan mengikuti panduan sebagai berikut. 1. Membuka halaman www.gkimaleoraya.com dalam browser handphone atau gadget masing-masing. 2. Membaca dengan seksama panduan dan prosedur ibadah tatap muka, serta poin-poin penting yang harus dipahami jemaat dan simpatisan. 3. Setelah membaca dengan seksama, silakan mengisi isian. NIK KTP, bagi yang belum memiliki KTP, nomor identitas dapat dilihat dalam kartu keluarga. Mengisi nama lengkap, mengisi alamat lengkap, mengisi tanggal lahir. Jika usia kurang dari 12 tahun, maka sistem akan secara otomatis menolak. Pilih jenis kelamin, mengisi nomor handphone, pilih status keanggotaan, pilih wilayah, pilih jumlah vaksin, yaitu minimal vaksin kedua untuk mendaftar ibadah onsite. Jika baru 1 kali vaksin, sistem akan otomatis menolak. Setelah data diisi dengan benar, klik submit. Jika berhasil, Anda akan mendapatkan tiket booking. Simpan tiket booking Anda dengan cara capture atau download PDF dan tunjukkan pada petugas saat datang ke gedung gereja. Kuota ibadah onsite hanya tersedia 75 jemaat. Sistem akan tertutup secara otomatis jika kuota sudah tercapai. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kesulitan mendaftar via website dapat menghubungi kantor gereja. Selamat beribadah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Di depan kubur sunyi, dalam duka dan takut, pedang duka cita telah sungguh menembusi hati nurani.
doa-doa yang didaraskan lembut jauh di dasar jiwa. Rasa kehilangan ini terasa begitu menyayat hati. Angan kembali melayang, membawa ingatan saat bersama denganmu. Guru kehidupan kami, sahabat hati kami, teman seperjalanan kami telah pergi meninggalkan kami. Di depan kubur, sendiri, sunyi, sepi, dan mati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diajak untuk hening dan merenungkan sengsara dan wafatnya Kristus, Sang Penebus. Ia yang kemarin telah mati di salib, raganya terbujur dingin di dalam kubur, dan rohnya turun ke dalam dunia orang mati. Kita mengenang kembali rencana Allah bagi kita. Betapa Allah sangat mengasihi kita, hingga Ia mengirimkan putra tunggalnya untuk dikorbankan di atas kayu salib sebagai ganti kita. Saat ini, kita mau menempatkan rasa kita ke dalam hati Maria, Ibu Yesus. Dapatkah kita ikut merasakan kesedihan yang mendalam yang dialaminya ketika dengan mata kepalanya sendiri Maria menyaksikan kematian anaknya di atas kayu salib. Saat ini kita mau mengambil bagian di antara murid-murid Yesus, para sahabatnya yang merasa kecewa, bingung, marah, dan putus asa, yang tak terselami karena ditinggal mati oleh sang guru, sahabat terkasih. Bawa rasa, kita tempatkan diri kita di dalam kubur Yesus. Sabtu sunyi, keheningan dan kesunyian yang menorehkan sakit dan kepedihan. Kristalisasi keheningan antara kematian dan kebangkitannya. Bukalah hatimu dengan duduk terpekur di depan makam Kristus. Alamilah kehadirannya yang begitu tenang dan meneguhkan. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap
Ya Tuhan, Tuhan kami, jiwa kami menanti-nantikan Engkau ya Allah, kekasih hati kami. Engkau adalah penolong hidup kami dan perisai iman kami. Hati kami hampa tanpa-Mu Tuhan. Kami percaya nama-Mu kudus ya Allah. Kiranya cinta kasih-Mu turun ke atas kami ya Bapa, sebagaimana kami menghantar seluruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu, Allah dan Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab hanya Dialah harapanku. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab hanya Dialah harapanku. Aku teringat pada hari-hariku yang lalu bersama-Mu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab hanya Dialah harapanku. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab hanya Dialah harapanku. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan, sudah habis semangatku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab hanya Dialah harapanku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab hanya Dialah harapanku. Perdengarkanlah kasih setia-Mu, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab hanya Dialah harapanku. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah aku, jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab hanya Dialah harapanku. Hanya dekat
mudah rasanya ketika dulu kita menerima Yesus lahir ke dunia sebagai manusia. Namun entah mengapa peristiwa siang kemarin membuat kita tergoncang hebat saat kita melihat kenyataan Yesus mati dan dimakamkan. Duka cita yang mendalam atas kematian dan pemakamannya telah menyeret kita berjalan di lembah kekelaman, seorang diri tanpa Allah di sisi. Berhadap muka dengan ketiadaan Allah telah membawa kita kehilangan iman. Dengan mudahnya kita membelenggu diri kita dengan kebenaran kita sendiri. Kita meruntuhkan seluruh bangunan dan benteng kebenaran Allah, Sang Sumber hidup kita. Padahal justru melalui kematian dan pemakamannya, Dia ingin menyatu dengan kerapuhan dan kefanaan kita. Sebagai manusia, kita tidak lagi menanggung kerapuhan dan kefanaan itu seorang diri, melainkan kita menanggungnya bersama Kristus. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ia ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Mari kita berdoa. Ya Bapa, singkapkanlah rahasia firman-Mu, buatlah kami mengerti, kami menghayati dan kami melakukannya. Jangan biarkan kehampaan menguasai kami, ubahlah kami dengan sabda-Mu. Demi Putra-Mu Sang Firman kehidupan, yang pernah mati tetapi hidup kembali, kami telah berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius pasal 27
ayat 57 sampai 66. Berbunyi demikian. Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mematerai kubur itu dan menjaganya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita berada di hari Sabtu Sunyi. Ini adalah hari di mana kita bersama-sama kembali mengenang ketika Tuhan kita, Yesus Kristus, berada di dalam kubur dan kuburnya dijaga. Ketika kita membuka ibadah ini, kita bersama-sama mendengar kalimat yang berkata, "Mari kita menempatkan diri kita seperti orang-orang yang berada di sekeliling Yesus yang telah mati pada waktu itu." Dan menurut saya, ini adalah bagian yang baik sekali untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita, secara khusus di dalam peristiwa Paskah pada tahun ini. Yesus yang mati menandakan sebuah keadaan di mana di sana tidak ada pengharapan. Apa yang dibayangkan, apa yang diperkirakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Itulah yang kita dengarkan di dalam narasi tadi. Ketika dia berbunyi, kami mempunyai pengharapan yang besar sekali terhadap guru. Ketika kami melihat dia melakukan mujizat, mungkin demikian caranya kalau saya mencoba menjelaskannya lebih jauh. Ketika dia melakukan mujizat, dia menyembuhkan, dia bahkan membangkitkan orang mati. Danau yang mengamuk pun taat kepadanya. Kami melihat dia mengajar dan bersoal jawab dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, di mana dalam semua itu guru memenangkan perdebatannya. Kami berhadapan dengan seseorang yang sangat luar biasa.
yang dalam perkiraan kami mustahil akan mengalami kematian. Tetapi kini yang terjadi justru yang sangat kami takuti itu. Guru yang luar biasa yang dalam pandangan kami tidak mungkin terkalahkan itu pada akhirnya mati juga. Dia masuk ke dalam kubur dan setiap orang menyaksikannya. Ada sebuah situasi di mana keadaan menjadi sangat sulit bagi setiap orang. Oleh karena semua pengharapan, apa yang diimpikan, apa yang ingin diraih ternyata tidak dapat dicapai. Lalu dalam situasi seperti itu, bagaimana kemudian setiap orang yang masih hidup, yang menyaksikan, menempatkan dirinya berada di dekat kubur Tuhan yang menyimpan jasad Tuhan yang telah mati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mendapatkan beberapa orang yang disebutkan kepada kita di dalam bagian ini berada di dekat kubur itu. Yang pertama adalah seorang kaya yang bernama Yusuf Arimatea. Ketika dia berhadap-hadapan dengan jasad Tuhan, dia kemudian segera dan inisiatifnya sendiri datang kepada Pilatus dan meminta mayatnya. Saya membayangkan pada waktu itu ada begitu banyak orang yang kehilangan Tuhan. Dalam hatinya juga merasa sangat mencintai Tuhan. Tetapi hanya orang inilah yang satu-satunya mempunyai inisiatif dan menghadap dengan berani kepada Pilatus. Dalam situasi yang sangat tidak mudah itu, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dan apa itu? Dia mau menguburkan Yesus. Kita tahu setelahnya apa yang dia lakukan, dia mempunyai kubur baru. Tentu saja sebagai seorang kaya, dia memberikan kubur itu untuk Yesus. Itu adalah Yusuf dari Arimatea. Lalu yang kedua adalah tentu saja wanita-wanita yang bernama Maria Magdalena dan juga Maria yang lainnya. Mereka pun juga memutuskan untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Apa itu? Dikatakan bahwa mereka tinggal di situ di depan kubur itu. Mereka memilih untuk duduk menjaga kubur Yesus. Sementara setiap orang pada waktu itu setelah kelelahan menyaksikan drama penyaliban yang luar biasa, mereka memilih untuk pulang ke rumah masing-masing dan beristirahat. Mungkin juga dengan perasaan takut, trauma dengan setiap apa yang mereka saksikan itu, wanita-wanita ini justru datang ke kubur. Mereka tidak memilih untuk beristirahat ataupun juga larut di dalam kesedihan dan trauma. Mereka datang di dekat kubur Tuhan dan duduk di situ. Memang sepertinya tidak ada yang mereka lakukan. Tetapi dengan duduk itu saja, mereka jauh lebih istimewa dibanding orang-orang yang pulang dan memilih untuk menyembunyikan dirinya. Lalu yang ketiga, siapakah mereka? Inilah yang disebut, inilah yang bernama imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Apa yang mereka lakukan? Mereka juga melakukan sesuatu. Mereka datang kepada Pilatus, lalu mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidup berkata sesudah 3 hari dia akan bangkit. Karena itu mari kita menjaga kubur ini sampai hari ketiga. Karena kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia." Lalu kemudian setelah itu mengatakan kepada rakyat bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga mereka akan melakukan penyesatan yang kedua. Tidak seperti Yusuf Arimatea dan wanita-wanita yang memilih untuk melakukan sesuatu yang disebut sebagai kasih itu, para imam kepala dan orang Farisi justru bertambah-tambah dalam kecurigaan mereka. Mereka datang kepada Pilatus dan mereka berusaha, tepatnya masih terus berusaha memastikan bahwa Yesus yang telah dikubur itu tidak lagi menambah masalah
dalam kehidupan mereka. Mereka membiarkan diri mereka begitu rupa hidup di dalam apa yang mereka pikirkan, dan mereka mau berusaha sekuat tenaga supaya apa yang mereka pikirkan itu, yang mereka cemaskan itu tidak terjadi. Mereka tidak berpikir seperti Yusuf Arimatea, bagaimana caranya menguburkan Yesus. Tidak juga berpikir untuk duduk di depan kuburnya dan menjaga kubur itu. Mereka berpikir memastikan supaya jasad Tuhan tidak dicuri dan tidak terjadi penyesatan yang mereka takutkan selama 3 hari ke depan. Itulah para imam kepala dan orang Farisi, orang-orang yang kita tahu pada masa itu justru sebenarnya mempunyai kuasa dan juga mempunyai bahkan segala sesuatu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Tetapi mereka telah memilih untuk dipandu oleh kecemasan, ketakutan, dan tentu saja kejahatan hati mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari 3 tokoh ini semuanya memberi pesan kepada saya dan Bapak Ibu. Ada situasi-situasi di dalam kehidupan ketika kita menyaksikan ketidakberdayaan, bahkan juga mungkin adalah penderitaan yang berarti kematian, tidak adanya harapan. Lalu kita memilih menjadi seperti siapa dalam situasi-situasi seperti itu. Yang pasti Tuhan telah memilih semua orang yang dituliskan oleh Alkitab itu memberikan pesan kepada saya dan Bapak Ibu. Adalah memang untuk lebih mudah untuk kita dipandu oleh pemahaman dan pengertian kita. Lebih mudah untuk hidup dalam ketakutan kita, ketimbang kita mempunyai inisiatif untuk melakukan sesuatu yang membutuhkan pengorbanan. Ataupun juga bahkan tindakan yang kelihatannya sederhana sekali seperti wanita-wanita ini. Akan tetapi kita semua tahu bahwa di dalam kehidupan seorang Yusuf Arimatea, di dalam kehidupan para wanita itu, di situ ada kasih yang besar, yang juga tentu saja diundang oleh Tuhan kepada kita semua untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Setiap hari kita akan bertemu dengan situasi-situasi yang sangat tidak menyenangkan. Apakah itu situasi yang dialami oleh anggota keluarga kita? Apakah itu situasi yang dialami oleh persekutuan kita? Apakah itu juga situasi yang dialami oleh salah seorang anggota dari persekutuan kita? Apakah itu juga situasi berarti seseorang yang disebut tetangga kita? Apakah itu situasi seseorang dalam pekerjaan kita? Bahkan situasi orang-orang di dalam bangsa dan negara kita. Tuhan mengundang kita. Tentu saja bukan untuk menjadi seperti imam kepala dan orang-orang Farisi itu, tetapi Dia mengundang kita berlaku seperti Yusuf Arimatea dan juga para wanita yang duduk di dekat kubur. Apapun itu, segelap apapun kejadiannya, seperti apapun tidak adanya harapan, adalah jauh lebih indah, jauh lebih baik dan memuliakan Tuhan ketika kita memilih untuk menjadi seseorang yang menyatakan kasih kita bagi situasi yang sangat tidak mudah, yang penuh dengan keputusasaan itu. Kiranya Tuhan menolong kita semua menghayati Sabtu Sunyi tahun ini dan kembali bangkit menjadi pribadi yang baru, anggota keluarga yang baru, persekutuan yang baru di dalam kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar, yang telah Engkau nyatakan di kayu salib. Salib-Mu menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, berilah kami kekuatan agar kami Engkau mampukan untuk memikul salib kami dengan pengharapan dan iman kepadamu. Tolonglah kami juga untuk mempersatukan segala kerapuhan dan kefanaan kami di dalam korban salib-Mu itu, supaya kami beroleh keberanian untuk berkata kepada Allah Bapa, jadilah kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, curahkanlah kepada kami karunia kasih-Mu yang besar itu, sehingga kami tidak mudah putus asa dan memiliki hati yang peka untuk mau meringankan penderitaan sesama kami. Di atas semua itu, bantulah kami supaya kami setia kepadamu dan mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, agar pada saat yang Engkau tentukan, kami dapat bangkit bersama-Mu dalam kemenangan. Kemenangan atas kuasa dosa dan kemenangan atas kelemahan kami, sehingga pada akhirnya tidak ada lagi yang dapat memisahkan kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati bagi kami. Ini mampukanlah kami hidup hanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di depan kubur Yesus kita bersama-sama memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat kita serahkan dengan cara transfer melalui rekening GKI Malioraya, Bank Permata, nomor 04328000016 atau melalui QR CIMB Niaga GKI Malioraya. Pada hari ini juga kita akan menyerahkan persembahan aksi puasa yang telah kita kumpulkan selama masa Prapaskah. Persembahan aksi puasa dapat kita serahkan dengan cara transfer melalui rekening GKI Malioraya, Bank Permata nomor 04328000016 atau melalui QR CIMB Niaga GKI Malioraya dengan menambahkan nilai 11 di akhir jumlah transfer. Kita mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Ku pikul salib bagimu,
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber pengharapan kami, Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami untuk senantiasa bersyukur atas berkat rahmat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menunjukkan kasih kami kepadamu melalui persembahan ini. Tuhan, kiranya Engkau menyucikan persembahan ini. Kiranya Engkau juga yang memberikan berkat dan hikmat Tuhan bagi tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh dikelola dengan baik. Persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, sumber segala karunia, jagalah hati kami dari kehilangan pengharapan di dalam Engkau. Buatlah kami selalu mengingat, berpengharapan, dan bersyukur karena kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kesunyian makam Kristus tidak lagi menimbulkan kegelisahan, kekecewaan, serta ketidakpercayaan bagi kita. Kesunyian makam Kristus pada akhirnya akan menjadi saat yang terindah bagi kita untuk mengawali pembaharuan hidup. Kesunyian makam Kristus merupakan pintu pencerahan iman yang membuka pengharapan akan janji Allah untuk hidup yang kekal. Pencerahan iman yang akan memampukan kita untuk menyambut peristiwa kebangkitan Kristus dari alam maut. Dan melalui kebangkitan Kristus akan tersingkap bahwa di balik kematian dan pemakamannya tersembunyi kuasa Allah yang besar, kuasa yang dapat membebaskan dan menyelamatkan setiap umat percaya. Mari saudara-saudara, bersama-sama kita memasuki pintu gerbang keselamatan, agar kita dipertemukan dalam kekayaan kasih karunia Allah yang tidak terbatas. Terbuka
dalam kasih-Nya, pintu gerbang terbukalah. Ya bagiku terbuka bagiku. Dalam keheningan Sabtu Sunyi, kita menemukan arti makam Yesus sebagai tempat peziarahan kehidupan kita. Kenang dan ingatlah kembali. Sudahkah kita menjalani kehidupan kita seperti Yesus telah menjalani kehidupannya sampai pada kematiannya? Yesus sudah mengakhiri kehidupannya dengan melaksanakan kehendak Bapa dengan sangat sempurna. Biarlah nafas cinta kasih Allah menyalakan lilin iman di dalam hati kita yang tidak akan kunjung padam. Dan dengan itu kita dibangkitkan untuk menyongsong fajar kemenangan bersamanya. Percayalah, Ia pasti bangkit dan menang. Kami akan mengarahkan hati kami kepadamu yang akan bangkit dan menang. Kami mau menyaksikan kehidupan baru yang diubah oleh kasih dan kuasa-Mu, yang dikendalikan oleh iman dan pengharapan kami kepadamu. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu sepanjang kehidupan kami. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan bersair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikut-Nya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikut-Nya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikut-Nya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikut-Nya. Kita akan mengakhiri ibadah Sabtu Sunyi ini untuk kembali memasuki kehidupan kita. Hilangkanlah kesedihan dan ketakutan dengan iman dan penyerahan diri yang sempurna. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Kita pasti akan menyongsong kemenangan lewat kebangkitan-Nya dan kebangkitan kita.
Karena itu, terimalah berkat penyertaan-Nya. Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi saudara dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakannya di dalam setiap hal yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di taman indah dan segar, di taupan dan di lautan tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di depan kubur sunyi, kita kembali menjaga keheningan secara pribadi, supaya kita dapat dengan sungguh-sungguh menghayati makna di balik kematiannya dan pemakamannya. Sehingga besok pagi, kita benar-benar dapat merasakan suasana sukacita yang luar biasa ketika kita merayakan kebangkitannya.